Sebut saja saya ini Jatmiko 30 tahun, sudah pisah dengan istri 1 tahun yang lalu, sekarang tinggal di rumah sendirian saja. Ketika itu, saya lagi libur kerja dan santai saja. Di rumah, pagi menjelang siang itu aku mandi. Dan saat itulah, ada bunyi bem, ada tamu. Aku pun buru-buru mengenakan handuk dan berjalan ke arah pintu untuk membukanya. Dan ternyata, di depan pintu itu tampak seorang wanita muda yang cantik dengan membawa banyak barang-barang. "Permisi Pak, maaf kalau saya sudah mengganggu Bapak hari ini," ucap wanita itu dengan sopan. "Oh tidak apa-apa kok, ayo silahkan masuk," ucapku seraya bergeser untuk memberikan jalan untuknya masuk ke rumahku. Tetapi sungguh saat itu menjadi satu hal yang misial ataukah mujur, karena ketika aku bergeser, handukku nyangkut di pintu. Spontan wanita muda itu pun teriak kaget melihat apa yang terjadi padaku di depan matanya. Dia kaget karena melihat kondisiku saat itu, yang mana handukku terjatuh, sehingga wanita muda itu melihatnya dengan jelas. Dengan segera aku bergerak cepat untuk mengambil handukku itu dan menjelaskan kalau saat itu aku sedang mandi. Dia pun memahaminya dan memberitahuku bahwa tadi itu dia hanya spontan kaget saja melihat apa yang terjadi. Kemudian dia menjelaskan kalau dia sebagai seorang SPG yang akan menawarkan produk yang dibawanya itu padaku. Kebetulan kagetnya barusan itu karena kaget Bintang melihatku yang tanpa penutup itu pada saat handuk Bintangmu meluncur terjatuh. Aku tanya dia, kenapa kaget melihatku yang dalam keadaan yang seperti itu? "Memangnya kamu apa belum pernah punya pacar ya?" "Saya sudah punya pacar Pak, tetapi belum pernah melihatnya dalam kondisi yang seperti Bapak barusan," jelasnya malu-malu. "Memangnya kalau pacaran ngapain saja sama dia?" tanyaku lagi setelah dia duduk di sofa ruang tamuku itu. Dan aku tutup kembali pintu rumahku itu. Wanita muda yang belum aku ketahui namanya itu pun menjawabnya dengan jujur, "Saya sama pacar saya itu hanya sebatas luar saja Pak, tidak pernah yang sampai ke dalam." "Tuh, ucapnya dengan malu-malu. Kuperhatikan matanya ternyata masih saja melirik ke arah itu, tapi masih malu-malu. Aku pun pura-pura nggak tahu dan cok saja. Selanjutnya aku memintanya untuk segera memperlihatkan produk yang dibawanya itu. Seraya aku duduk di depannya, dia pun segera menuruti apa yang aku suruh. Itu dengan tergesa-gesa dan tampak grogi, karena matanya masih saja larak-lirik. Ketika aku sudah melihat-lihat produknya itu, wanita muda tersebut entah kenapa dia tersandung saat memperagakannya. Sehingga dia pun melimbung ke arahku. Dengan sigap aku langsung menangkapnya, sehingga nyak sengaja kami berpeluhan. Wajahnya dan wajahku dekat sekali. Dengan perlahan aku lepaskan dia. Ketika aku lepaskan itulah tangannya malahan menyentuh apa yang sedari tadi itu, terus diliriknya. "Au, maaf Pak, sengaja," ucapnya seraya menarik tangannya. Aku pun tersenyum dan malah mengajaknya untuk menguji coba produk yang aku punya itu masih baik ataukah bagaimana. "Coba deh terusin saja Mbak, kalau berubah pasti lebih keren kelihatannya," ucapku seraya aku meraih tangannya itu. "Lihat, saya takut Pak," ucapnya. "Sudahlah, gak apa-apa kok," jawabku berusaha untuk membuatnya tenang. "Katanya kamu belum pernah melihatnya kan? Sekarang kamu saya kasih kesempatan itu," ucapku. Dengan masih malu-malu, dia menutup matanya untuk memanfaatkan kesempatan yang sudah saya berikan itu. Sungguh lugu sekali wanita ini, pikirku. Aku pun merasakan sesuatu yang begitu menyenangkan ketika tangannya bergerak. Walaupun statusnya seorang SPG, tetap saja namanya wanita yang masih orisinal harus dicoba. Dengan telaten aku ajari dia caranya yang baik dan benar. Aku lihat dia sepertinya menyukai kegiatan itu.
Dengan harap-harap cemas aku bisikkan Kak Edot telinganya, "Mbak, kita lanjut yuk kan." "Saya takut ketahuan orang lain, Pak," ucapnya. "Ya sudah, kita ke kamar saya saja yuk," ajakku. Awalnya sih dia menolak, karena dia masih lugu-lugu gitu, karena aku sudah berpengalaman mengatasi hal ini. Sehingga aku keluarkan kata-kata mutiaraku, "Ayolah, gak bakalan sakit kok, nanti kalau sakit pun aku bakal berhenti deh," ucapku. Itulah kata-kata mutiara andalanku. Akhirnya, dia menuruti apa yang aku mau itu, tanpa banyak protes lagi. Kami berdua pun langsung melangkah pergi ke kamarku. Sambil berjalan aku perhatikan bagian belakangnya yang aduhai. Terlihat sekali keasliannya, mungkin jarang diolah oleh lelaki lain. Sesampainya di kamar itu, aku kunci pintunya dari dalam. Aku menyandarkannya di balik pintu untuk aku bisa membuatnya mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa. Dengan perlahan aku berusaha membuka penutup hidanganku itu, selanjutnya aku pun berjongkok di depannya itu. Dengan penuh perasaan aku pun segera saja membuatnya kesenangan dan dia tidak akan pernah menyesalinya. Beberapa lama kemudian, dia semakin sering mengeluarkan suaranya yang merdu dan aku tahu kalau dia akan segera mencapainya. Sehingga aku pun semakin bersemangat karena aku ingin mendapatkan sesuatu itu untuk aku minum, biar awet muda, hehehe. Dan benar saja ternyata, 3 menit kemudian, aku pun mendapatkan air itu untuk aku minum sebanyak-banyaknya. Selanjutnya aku berdiri dan bertanya, "Bagaimana, Mbak?" Ucapku padanya yang tampak tersenyum tersipu. "Pak, itu barusan kok sampai membuat aku melayang begitu ya?" Ucapnya dengan nafas yang belum teratur. "Hei, apakah kamu mau terbang yang lebih tinggi lagi?" Ucapku, "Mau sih, Pak, tapi saya belum pernah sama sekali loh," sahutnya. "Tenang saja, Bapak akan bimbing kamu agar hari ini kamu mendapatkan pengalaman yang tidak akan terlupakan dalam hidupmu," bisikku. "Sekarang kita duduk di atas kasur itu yuk," ajakku ketika kami sudah berada di atas kasur. Aku pun segera saja kembali berusaha untuk membuatnya menjadi semakin ingin untuk menyempurnakan keindahan di hari itu. Dan ternyata dia tidak diam begitu saja. Dia juga sangat aktif memberikan respon atas apa yang aku lakukan saat itu. Tanpa terasa semua penutup menu istimewa di hari itu sudah tersingkirkan semuanya, sehingga aku semakin terpesona dengan pemandangan nan indah di hari itu yang dibawakan oleh seorang wanita muda yang sangatlah cantik ke rumahku hari itu. Kelihatan wajah wanita muda itu mulai merah, tampak kecanggugannya dengan hal baru yang seperti ini. Tak mau waktu terbuang sia-sia begitu saja, aku pun memberikannya satu isyarat. "Mbak sudah siap, Bi?" tanyaku. "Lea, Pak, tapi jangan buru-buru ya, biar tidak terasa sakit," ucapnya, seraya bergeser ke tengah kasurku dan mengatur posisinya. Aku yang sudah cukup makan garam dalam masalah itu pun langsung membuka jalan itu selebar-lebarnya dengan kedua tanganku. Kulihat apa yang ada di depan mataku itu begitu bersih dan terlihat seperti ada yang menggaris lurus. Dari pengalaman yang aku alami selama ini, itu adalah sebagai tanda kalau wanita itu benar-benar masih murni adanya. "Pak, kok malahan bengong gitu?" tanya dia, mengagetkan aku yang tengah asik mengaguminya itu. Akhirnya tanpa menjawabnya, aku segera saja mengarahkannya dengan penuh kehati-hatian. Aku tidak ingin dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi aku bertekad akan memberikannya yang indah-indah saja. Akhirnya berkat ketelatenan dan juga pengalaman yang aku miliki itu, aku pun telah berhasil dengan sempurna. Hamemen, suaranya pun mulai terdengar, entah itu sebagai tanda dia senang ataukah sebaliknya. Saat itulah aku melihat sesuatu yang berwarna merah muda, benar-benar masih original, yes, batinku. Aku pun tidak memberitahunya
agar dia tidak mengkancan apa yang tengah terjadi pada saat itu. Aku pun ingin memberinya jeda sebentar. Bentar ya mbak, ucapku. Dia hanya menganggukkan kepalanya. Setelah itu kembali aku melanjutkannya, dan hari itu aku pun berhasil membuatnya sangat bahagia. Tentunya aku juga bahagia. Kemudian kami pun ngobrol ngalor ngidul, dan pada saat itulah aku tahu kalau dia itu punya nama Mega dan umurnya 22 tahun. Setelah cukup beristirahat aku dan Mega pun keluar kamar itu. Hari itu aku borong produk yang dia jual hari itu sebagai bonus. Hari-hari selanjutnya aku dan Mega terus menjalin hubungan itu hingga akhirnya aku mengutarakan maksudku padanya. Yaitu aku mengatakan padanya kalau aku ingin menikahinya dan ternyata Mega mau menerima niat baikku itu. Akhirnya kami pun menikah dan pada saat cerita ini aku tuliskan kami bertiga karena kami sudah ada keturunan. Telah hidup berbahagia, dan Mega tidak aku izinkan jadi SPG lagi, karena aku takut dia akan mengalami pengalaman ini lagi. Dengan pelanggan lainnya, bisa rugi dong. Akun, hehehe, demikianlah pengalaman yang bisa aku bagikan, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin.